Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di STK IPMB TV bersama Restia Diah. Dan hari ini kita akan kembali nih untuk melakukan bedah jurusan di STK IP Muhammadiyah Marabungo. Hari ini kita akan melakukan bedah jurusan PBI atau Pendidikan Bahasa Inggris. Langsung kepada narasumber kita yang tentunya lebih paham akan prodi PBI ini, sudah berpengalaman seperti itu, dan juga untuk teman-teman semuanya yang masih asing tentang prodi PBI ini bisa lebih tahu, atau yang sudah tahu tapi masih pengen lebih memahami lagi tentang prodi PBI ini, boleh banget langsung aja tonton video kita dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa juga Restia ingatkan kepada teman-teman semuanya dong, tolong dong jempolnya, di like videonya, di subscribe, dan juga di komen apa yang mau disampaikan. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumber kita pada hari ini, yakni Mbak Minda Trisnawati, merupakan Kaprodi PBI di STKIP Muhammadiyah Marabungo. Halo Mem, Halo selamat pagi. Rastia, Kabarnya baik Mem? Alhamdulillah. Minal aizin Alhamdulillah wal baik. Oh iya, faizin, minal aizin wal Rastia. faizin Mem dan juga teman-teman semuanya. Oke, langsung saja ya Mem, kita akan memberikan wawasan kepada teman-teman Iya, semuanya Insya supaya Allah. lebih tahu lagi. Oke, Mm-mm. mungkin pertama boleh dikasih tahu dulu Mem, apa sih itu prodi PBI? Itu mungkin ada yang belum tahu gitu Mem. Oke, langsung saja ya. Mm-mm. Oke, saya menyapa dulu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. sebenarnya prodi pendidikan bahasa Inggris ini dari nama prodinya aja udah kelihatan ya, Mm-mm. pendidikan bahasa Inggris. Pastinya prodi ini adalah prodi yang akan membentuk calon-calon guru bahasa Inggris Mm-mm. gitu. Karena kita kan sarjana ya, otomatis lulusan-lulusan yang dari prodi pendidikan bahasa Inggris itu dibentuk untuk menjadi guru bahasa Inggris. Nah, tapi bukan hanya sekedar nanti setelah tamat itu menjadi guru bahasa Inggris aja ya Mm-mm. Resti ya. Tapi ada bisa menjadi translator gitu. Mm-mm. Kemudian bisa menjadi tour guide. Kemudian bisa menjadi eh, misalnya mau buka bisnis ya. Iya. Bisnis terutama yang berhubungan dengan pendidikan bahasa Inggris, yaitu buka private les Mm-mm. bahasa Inggris. Nah, itu kan sangat apa ya, membuka peluang yang besar, bukan hanya sebagai guru saja nantinya misalnya gitu Mm-mm. kan, tapi juga bisa buka bisnis sendiri yang bisa mungkin income-nya lebih besar Iya, benar daripada sekali. menjadi seorang Seorang guru guru misalnya itu. sampingan. Jadi ada dua ya, ada dua Mm-mm. income nanti. Itu dia tadi, prodi pendidikan bahasa Inggris itu seperti itu lulusannya. Jadi Mm-mm. sebagai guru, kemudian juga bisa sebagai eh, bisnis ya Mm-mm. gitu ya. Jadi Pebisnis, wirausaha ya, wirausahawan. iya ya gitu. Eh, jadi tamat itu bukan hanya sebagai pendidikan guru bahasa Inggris saja gitu. Oke, itu tadi Mm-mm. ya teman-teman semuanya sudah tahu nih tentang PBI itu ternyata adalah pendidikan bahasa Inggris, di mana tujuan utamanya mencetak guru bahasa Iya, Inggris gitu ya, iya. Mem. Oke, selanjutnya sudah tahu nih tentang PBI, ada juga yang penasaran terkait dengan PBI di STKIP Muhammadiyah Marabungo, karena Iya, pengen masuk STKIP nih terus milihnya PBI, gimana ya gitu. iya. Eh, PBI itu sebenarnya kan kita di kota kabupaten ya. Mm-mm. Jadi kadang-kadang orang masih ya mahasiswa yang lain itu banyak yang takut masuk PBI. PBI gitu kan, bahasa Inggris ngomongnya susah dan Mm-mm. sebagainya. Sebenarnya eh, masuk prodi pendidikan bahasa Inggris itu adalah prodi yang paling gampang kalau menurut saya. Mm-mm. Kenapa gampang? Karena kita tuh kayak kita belajar bahasa yang setiap hari kita belajar bahasa terus gitu. Iya Kita benar. nggak mikirin belajar ngitung bagaimana, Mm-mm. matematika, fisika, IPA sebagainya, kita nggak belajar gitu. Mm-mm. Kita ya belajar bagaimana caranya mengimprove bahasa Inggris kita setiap hari. Otomatis misalnya kalau dari awal misalnya nggak berani karena kita nggak bisa ngomong, nggak, jangan khawatir karena itu Iya, gunanya oke. kita kuliah gitu. Iya. Kita belajar tuh dari nol gitu. Dari semester 1 sampai akhir itu kita berproses gitu. Nggak mungkin kan misalnya kita nggak bisa nih di semester 1, nggak mungkin di semester akhir nanti kita nggak bisa ngomong karena tiap Mm-mm. hari kita praktis gitu. Iya benar. Otomatis akan bisa berproses gitu. Jadi ketakutan orang mungkin malu kali ya. Mm-mm. Malu mau ngomong karena nanti diketawain atau gimana gitu. Lebih ke situ sih kayaknya ya. Iya. Tapi sebenarnya prodi pendidikan bahasa Inggris itu prodi yang sangat-sangat
asik kalau menurut saya ya. Mm-mm. Tapi mungkin kalau udah coba Restia sendiri Iya, kan, Restia sendiri walaupun prodi PGSD. PGSD tapi merasakan kan dampaknya ketika Iya, benar. ikut pertukaran pemuda antar negara kemarin Mm-mm. gitu. Ternyata memang bahasa Inggris itu sangat penting ya Mm-mm, Restia ya gitu. penting. Karena untuk bawa kita kemana-mana itu Benar. basicnya adalah bahasa Inggris gitu. Iya, Tapi benar. Restia keren ya, Oh, Masya Allah, amin. bisa masuk semifinal Iya, kemarin ya. semifinal. Iya gitu. Jadi alhamdulillah ternyata bahasa Inggris itu memang penting gitu. Bukan Iya, hanya sekedar mencari kerjaan jadi guru bahasa Inggris, tapi banyak hal ya. peluang ke depan apapun Mm-mm. itu, kerjaan dan sebagainya, semua itu butuh bahasa Inggris gitu. Mm-mm. Sebagai apa ya? Skill skill yang harus kita miliki gitu di Mm-mm. luar bidang kita misalnya yang lain kayak gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ngeri gitu. Bahasa Inggris itu ya kayak Menyenangkan gitu ya. kita tuh kayak cuma belajar bahasa aja tiap hari itu. Sama kayak belajar bahasa apapun lah ya Iya, gitu. Misalnya Restia tertarik dengan bahasa Korea gitu kan. Jadi pengen kan ngomong terus gitu. Ya mm-mm. kayak gitu bahasa Inggris gitu. Sebenarnya nggak susah. Karena lebih mudah juga prakteknya ya, Mem ya, Iya, kalau lebih sering praktek. kayak gitu. Jadi bagi yang masih takut-takut masuk prodi pendidikan bahasa Inggris, jangan Mm-mm. takut. Kita mulainya tuh dari nol, dari yang Mm-mm. paling basic di semester 1 gitu ya. Mm-mm. Jadi bagi yang nggak tahu, nggak bisa ngomong, nggak apa-apa gitu. Justru kita bentuk di sini gitu. Iya. Bagus kita merasa memang nggak tahu dan kita ingin belajar gitu ya, daripada nanti kita takut 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 memulai gitu. Padahal Mm-mm. sebenarnya kita bisa mengembangkan diri gitu intinya. Ya, gitu Oke, aja. dan juga prodi PBI ini pertama ya, Mem ya, di Kabupaten Bungo itu sendiri. Di Iya, Kabupaten di Bungo. Kabupaten Bungo Iya, ya. kalau di Jadi, Kabupaten Bungo mm-mm. iya pendidikan bahasa Inggris. Iya. Baru di Asekip ya, Iya yang di benar. Kabupaten Bungo. Jadi mungkin yang teman-teman semuanya sekitar Kabupaten Bungo atau di Kabupaten Bungo sendiri nggak usah jauh-jauh kalau Di mau kota ya. masuk PBI ini udah di kota gitu. Iya. Oke, selanjutnya nih Mem. Terkait dengan perkuliahan itu mata kuliah di pendidikan bahasa Inggris ini seperti apa sih atau berapa SKS gitu? Kalau total SKS ya Mm-mm. sampai lulus ya, itu sekitar 146 SKS. Mm-mm. Itu terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan gitu. Mata kuliah wajibnya itu sekitar 136 SKS, mata Mm-mm. kuliah pilihannya itu ada 20 tapi yang wajib diambil 10. Jadi total semuanya 146. Nah, jadi mata kuliah yang didesain di kurikulum pendidikan bahasa Inggris ini eh, sudah mata kuliah yang mengarahkan siswa. Misalnya selain guru sudah menjadi guru bahasa Inggris, tapi Mm-mm. guru bahasa Inggris yang mampu memanfaatkan teknologi. Misalnya Oke. ada mata kuliah teknologi enhanced language learning. Mm-mm. Artinya mereka juga mampu mengajarkan bahasa Inggris dengan pengembangan dunia teknologi gitu. Jadi jangan cuman kirain cuma bahasa Inggris aja, Iya. enggak gitu. Tapi bagaimana caranya mendesain materi pembelajaran dan sebagainya berdasarkan teknologi yang Mm-mm. sedang apa ya lagi tren pada Mm-mm, saat ini benar-benar. misalnya pada dunia saat ini misalnya melalui YouTube sekarang kan bagaimana caranya Mm-mm. anak-anak di kelas gitu ya untuk mata kuliah itu mendesain mengedit mata Pembelajaran. pelajaran yang khususnya bahasa Inggris yang menarik kemudian nanti ditampilkan misalnya di upload di YouTube atau dengan TikTok dan sebagainya gitu. Mm-mm. Jadi pembelajarannya tuh lebih menarik dan sesuai dengan zaman sekarang gitu. Karena Mm-mm. kita otomatis mau belajar eh, target kita adalah misalnya anak-anak zaman sekarang yang kita tidak pungkiri mereka memang memanfaatkan itu Iya benar. daripada misalnya media sosial dimanfaatkan hanya untuk hal-hal yang misalnya main-main having fun saja. Ini having fun tapi juga bisa dapat ilmu gitu. Mm-mm. Kemudian selain yang berbasis teknologi eh, juga ada mata kuliah di bahasa Inggris yang membentuk mahasiswanya nanti akan menjadi bisnis, misalnya bisnis English ada. Mm-mm. Di situ ada mata kuliah seperti itu. Jadi kemudian ada mata kuliah kewirausahaan juga ada. Iya. Nah, jadi siswa juga udah dilatih Mm-mm. bagaimana caranya kita memanfaatkan bahasa Inggris ini untuk perkembangan bisnis atau nantinya misalnya kita mau jadi kerja di perusahaan misalnya yang basiskan bahasa Inggris. Nah, kita sudah tahu bagaimana merancang proposal bahasa Inggris dan sebagainya untuk kegiatan bisnis gitu. Kemudian ada juga
English for Specific Purpose. Nah, itu mata kuliah yang digunakan untuk bahasa Inggris untuk bidang-bidang yang lain. Misalnya Oke. hospitality, misalnya untuk perhotelan. Ya, Oke, oke, Inggris oke. untuk perhotelan, untuk kuliner, kemudian Inggris untuk kesehatan, kemudian Inggris untuk dunia apa? Industri kimia dan sebagainya gitu. Nah, gunanya apa? Kan itu nanti balik lagi, kadang kita sering kalau mahasiswa bahasa Inggris itu sering minta jadi translator juga kan. Iya, benar. Nah, basic itu jadi kita tahu istilah-istilah ini karena masing-masing istilah pasti beda-beda Beda gitu ya. setiap bidangnya ya. Iya, jadi kita nggak bisa samakan gitu semuanya. Jadi itu pembekalan mata kuliah yang jadi selain mereka jadi guru bahasa Inggris, mereka juga punya keahlian yang lain. Nah, misalnya nanti mereka ada mata kuliah English for Young Learner. Nah, itu mata kuliah yang didesain untuk mahasiswa bahasa Inggris untuk mengajar anak-anak. Oke. Nah, jadi ini levelnya lagi ke anak SD. Anak SD. Iya, anak-anak SD, anak-anak TK gitu. Nah, sekarang alhamdulillahnya saya dapat informasi baru ya. Nanti tolong ditampilkan Iya, siap. di mana Di sini. gitu ya, di sini. Kalau bahasa Inggris itu sekarang sudah menjadi mata kuliah pilihan, bukan lagi sebagai ekstrakurikuler di SD. Oke. Nah, jadi alhamdulillahnya jadi bagi adik-adik yang mau masuk jurusan prodi pendidikan bahasa Inggris jangan takut cuma ngajar SMP SMA aja, di SD SD juga juga bisa dipakai sekarang. dan peluangnya pun besar karena SD juga banyak ya, apalagi Iya, khususnya benar. di Kabupaten Bungo ini. Kalau penarikan guru ya, otomatis nanti guru bahasa Inggris juga akan dicari ya gitu ya. Iya, Kalau benar. selama ini mungkin mikirnya karena kemarin sempat Hapus. dihapuskan dan dijadikan jadi ekskul dan itu hanya sekolah tertentu saja. Dan sekarang sudah ada kebijakan baru, perubahan baru. Salah satunya itu adalah bahasa Inggris akan dijadikan mata kuliah pilihan. Mata Otomatis pelajaran. ya mata kuliah, mata pelajaran pilihan. Otomatis berarti kebutuhan guru bahasa Inggris juga semakin dibutuhkan gitu. Oke. Tuh, alhamdulillahnya. Iya. Itu makanya ada mata kuliah English for Young Learner. Untuk anak-anak gitu ya, Iya, jadi jadi kan langsung. beda penerapannya ya kalau untuk anak-anak, bagaimana mendesain media pembelajarannya yang sesuai dengan anak-anak, bagaimana cara brainstormingnya ke anak-anak, itu kan punya pendekatan yang berbeda antara Daripada anak orang dewasa. anak TK, SD, SD. SMP, SMA tuh pasti berbeda-beda. Jadi kemudian jika ingin yang lebih fun-fun lagi misalnya di mata kuliah di PBI ini ada mata kuliah Creative Writing, Drama and Theater Oke. gitu. Iya, drama Jadi sering ya, memang. ya, jadi yang punya bakat-bakat drama gitu ya kan. Tapi ini pakai bahasa Inggris ya dramanya gitu. Tersalurkan di situ. Jadi kalau besok mau mengembangkan diri juga bisa gitu. Jadi ya belajarnya tuh, makanya saya bilang tadi belajarnya tuh sebenarnya asik mata kuliahnya ya, nggak mengerikan. Cuman orang dari luar yang belum masuk jadi kayak, aduh ngomongnya gimana ya? Mungkin dengar bahasa Inggris pertama Iya, gitu ya, Mem iya. ya. Jadi kayak, aduh gimana ya cara ngomongnya gitu. Ya padahal kalau ngomongnya kita lama-lama juga bisa. Namanya kita Bisa. berproses ya gitu kan. Ya kalau langsung pinter ya nggak usah kuliah gitu ya. Kuliah. Sudah Langsung pintar. langsung keluar negeri aja gitu ya. Oke. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi kita sudah dengarkan. Ternyata banyak sekali beragam mata kuliah di PBI ini. Ada yang menyangkut tentang teknologi, industri, juga ada yang terkait dengan anak-anak. Sangat-sangat beragam ya. Jadi kalian-kalian semuanya tentunya nanti PBI ini akan menyenangkan, bukan menyeramkan. Jadi adik-adik mungkin ada yang nonton, adik-adik SMA, jangan takut lagi ya buat masuk Oke, PBI. ada lagi Resti ya. Nah, di prodi PBI ini ada English Club. Oh iya, Ya, English Club. UKM-nya English Club. Jadi di bawah naungan English Club ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sama mahasiswa PBI. Itu kegiatannya biasanya setiap hari Rabu, setiap minggu setiap hari Rabu mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan fun di luar kelas gitu. Bisa jadi ke outbound atau ke tempat mana, atau di dalam kelas pun juga itu ada game-game yang nambah nambah vocab mereka, misalnya main Scrabble atau main crossword atau apapun yang mereka lakukan gitu ya, praktek speaking. Tapi ini esensinya lebih santai mereka gitu. Kalau misalnya belajar di kelas itu misalnya ada dosen gitu kan,
agak kaku gitu kan. Kalau di English Club ini mereka sama senior-seniornya semuanya Sebayanya. satu angkatan, semua angkatan itu berkumpul kemudian Oh. explore bahasa Inggrisnya di Mm-mm. sana. Bisa nanti ada English akustik dan sebagainya. Jadi Mm-mm. kalau mau yang heavy funnya lebih lebih apa ya, lebih terasa tuh di English Club. Hmm. Kemudian ada English Camp, Iya benar. ya ada English Camp itu setiap tahun dilaksanakan. Kita pergi ke tempat wisata-wisata, kemudian kita di sana explore bahasa Inggris kita, praktis sekaligus mengeksplor wisata di sekitar Muara Bungo Mm-mm. dan sekitarnya, sehingga tidaknya kita mau ikut membantu mempromosikan Iya, wisata wisata kita, di Bungo. iya, di Kabupaten Bungo gitu. Jadi Mm-mm. ya kegiatan itu lumayan apa ya, menarik ya, Mm-mm. Benar. karena itu yang ditunggu-tunggu. Ada lagi English Talent. English talent. Iya, Oh, yang kemarin ya. iya. Jadi Oh, English Talent itu nyanyi. biasanya diperuntukkan untuk adik-adik SMA gitu Mm-mm. ya. Nanti ada lomba, ada English singing, ada storytelling gitu. Biasanya seperti itu. Nah, nanti dilombakan. Nah, Minum dulu mungkin ya. ya ya nggak apa. Jadi itu nanti itu biasanya bagian dari Himaprodi ya. Nah, Oke. jadi adik-adik yang gabung di Himaprodi itu nanti terlatih untuk berorganisasi, bagaimana menyelenggarakan acara dan sebagainya. Jadi kita nggak cuma belajar, tapi kita berproses di sini bagaimana bekerja sama gitu. Berarti tadi juga termasuk istimewanya PBI ada English Club, English Camp, juga English Talent yang Sudah ada kegiatan apa program MBKM, Merdeka iya Belajar benar. Kampus apa Mereka belajar kampus Merdeka. Iya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, salah satu programnya juga di Ekip juga ada kegiatan program asistensi mengajar, salah Iya, satunya ada kampus yang mengajar. dilaksanakan oleh kampus Ekip sendiri. Nah, itu ketika itu kemarin ikut anak bahasa Inggris juga ikut mengirimkan untuk program asistensi mengajar itu ke SMP, ya ke SMP dan ke SMA. Kabupaten Bungo. Iya, dan ke SMA itu sudah selesai. Itu juga salah satu program yang bentuknya hampir sama tapi berbeda ya gitu, beda program. Dan kemudian saat-saat ini juga dari kementerian juga ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga ya, Iya. yang namanya Kampus Mengajar. Nah itu sekarang ini ada sekitar anak semester 6 ya yang dikirim untuk ikut program MBKM Kampus Mengajar 3. Itu program dari kementerian yang mereka ditempatkan di seluruh Indonesia ya, tapi Iya. sekarang ini yang Sesudah anak bisa. kita, yang anak STKIP itu kebanyakan di seputaran Jambi. kabupaten di Jambi, ada di Tebo, ada di Bungo dan ada di Batanghari gitu. Dan itu tempatnya bukan di kota ya, Dia tapi karena mencari SD yang ini ya. ya Sekolah tapi yang di sekolah-sekolah yang termasuk sekolah-sekolah yang di jauh. dalam gitu ya, di pedalaman gitu, sehingga program ini sebenarnya untuk membantu apa ya, guru-guru yang ada di sekolah-sekolah yang ada di pedalaman untuk mampu memanfaatkan teknologi, karena mahasiswa kan dianggap sudah milenial ya. Mampu ya. Iya, jadi bisa membantu gitu, seperti itu. Jadi itu sekarang program yang sedang dijalankan oleh berapa mahasiswa kemarin ya, MBKM Iya, sudah sekitar dilepas. 15 orang gitu ya. Anak PBI juga, mahasiswa PBI juga ada yang ikut itu program itu. Dan itu dibiayai Iya. oleh pemerintah gitu. Mereka Dapat dapat uang saku lagi. mereka dapat uang saku per bulan gitu. Jadi pengalamannya dapat, pasti tantangannya pasti nggak cuman suka, pasti dukanya banyak. Tapi pengalaman itu sangat berharga karena kalian nggak akan temui itu di kelas gitu. Tantangan itu nggak akan ketemu di kelas gitu. Dan suatu saat itu bisa jadi cerita yang kedepannya dulu gitu kan, dulu saya gini loh di sekolah ini begini-begini gitu kan. Jadi ada hal yang mungkin bagi teman yang nggak ikut tuh nggak dapet gitu Benar. gitu. Jadi memang beda kalau orang yang mau sukses tuh pasti ditempanya dengan ya yang luar biasa juga gitu. Jadi itu beberapa program tentang apa ya, training ya, Iya, tentang training. di sini khususnya untuk PLP ada asisten pengajar, ada kampus mengajar yang sedang diikuti oleh mahasiswa PBI khususnya gitu.
Oke, jadi nggak cuma di kampus tadi seperti English Club dan lain sebagainya, tapi juga banyak sekali yang di luar kampus seperti kita mengikuti kampus mengajar, asistensi mengajar, di mana pastinya juga menyenangkan juga ya, Mem ya, karena di bahasa Inggris di bahasa Inggris ini kita mempunyai suatu keistimewaan, kita bisa bahasa Inggris, terus Iya. juga bisa juga kita ajarkan kepada yang lain-lainnya yang Iya. membutuhkan. Oke, selanjutnya nih, terkait dengan skill. Tadi kan yang utama pastinya bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah, mungkin ada skill lain yang harus dimiliki nih untuk bisa masuk ke dalam prodi PBI ini. Oke, sebenarnya kalau mau masuk prodi pendidikan bahasa Inggris, skill yang utama ya selain bisa ngomong bahasa Inggris, tapi itu jangan khawatir juga ya nanti Iya. nggak bisa bukan berarti nggak bisa masuk gitu ya. Intinya sih untuk masuk prodi bahasa Inggris itu kita tuh punya kemauan, ya. Kemauan, intinya kemauan. Kenapa saya bilang intinya kemauan? Karena kalau sudah kita punya kemauan, kita tuh mau belajar, gitu. Jadi kalau seandainya sudah mau belajar, berarti kan kita bisa mengembangkan diri. Nah, tapi kalau misalnya skill-skill yang lain ya kayaknya bisa dikembangkan di kampus ya, Justru gitu. di sini ditempa gitu Iya, ya. ditempa untuk jadi MC seperti Mm-mm. Restia gitu ya. Ada Iya. Senbi ya temannya. Sandy. Kemudian oh iya, saya baru ingat. Nah, jadi kebetulan Oh Senbi itu iya. dan Restia juga dan Mm-mm. Intan itu juga dikirimkan untuk ikut program pertukaran pemuda antar negara. Dan alhamdulillah Senbi jadi runner up Runner up ya, satu runner up satu. Jadi alhamdulillah itu bekalnya gara-gara di PBI di ya. PBI gitu. Jadi kayak dia terasah soft skillnya begitu masuk kampus gitu ya kan, bagaimana caranya public speaking, bagaimana caranya, contohnya salah satunya jadi MC, jadi apa gitu ya Senbi ya. Dia sering ikut acara-acara yang diselenggarakan kampus kayak gitu. Jadi terlatih bagaimana cara public speakingnya di forum, misalnya ada kompetisi seperti itu gitu kan. Nah kemudian apa, skill-skill lainnya juga misalnya bagaimana kita bekerja sama, Mm-mm, ya oke. kan, kan masuk organisasi gitu Mm-mm. ya. Jadi di organisasi juga kan kita di apa, dilatih secara tidak langsung untuk bagaimana bekerja sama secara tim, bagaimana caranya mengambil keputusan, bagaimana caranya kita apa, mencari solusi atas masalah yang ternyata ini terjadi gitu. Mm-mm. Maksudnya ini hal yang tidak terduga, tapi kita harus bisa cepat berpikir kritis supaya ini masalahnya bisa cepat selesai gitu. Jadi sebenarnya soft skill itu terbangunnya nanti setelah kita masuk ke sini dan oleh misalnya ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Intinya sih kayak gitu. Mm-mm. Kalau Jadi skill untuk mau masuknya sih, skillnya cuma tinggal mau tekad aja. iya tekad masuk belajar, ada kemampuan bahasa Inggrisnya, mau dikit mau enggak bisa masuk, nanti tes aja gitu Mm-mm. kan. Dah nanti sampai di apa, masuk jadi prodi pendidikan bahasa Inggris, nanti baru akan ada kegiatan-kegiatan yang mampu membentuk skill-skill kita mungkin yang selama ini tersembunyi jadi Mm-mm. bisa lebih muncul lagi gitu Dan juga ya. terakhir nih, mungkin Oh terakhir Mem lagi ya punya ya, Restia ya. Mem punya pesan untuk teman-teman semuanya yang menonton yang mau masuk ke jurusan PBI atau yang mahasiswa yang sekarang sedang berada di jurusan PBI gitu, sedang belajar. Gimana pesan-pesannya, Mem? Kalau pesan saya sih intinya gini, eh untuk jadi apa ya, orang yang berguna dan bermanfaat gitu kan, Mm-mm. khususnya anak pendidikan bahasa Inggris atau yang mau masuk prodi pendidikan bahasa Inggris, eh, kunci awalnya itu adalah, pertama adalah kemauan dalam diri dulu. Sebenarnya apapun itu jurusannya ya, tapi ini saya spesifik ke yang mau ngambil jurusan bahasa Inggris atau yang lagi sedang kuliah, itu kemauan dalam diri. Kenapa saya bilang kemauan ya, kemauan dan kegigihan. Kalau masalah pintar itu bisa kita asah dengan kemauan dan kegigihan ya. Jadi kalau kita punya yang kemampuan standar-standar aja misalnya Mm-mm. kan, tapi kita punya kemauan dan kegigihan, kita bisa gitu. Tapi kalau seandainya kita udah nggak punya kemauan dan kegigihan, ya udah kita nggak akan sukses, kita cuman ya udah ya Stuck gitu. di situ ya. Sepintar apapun kalian, kalau kalian nggak punya kemauan dan kegigihan,
itu levelnya di situ-situ aja. Tapi misalnya kita kemampuan kita standar-standar aja, tapi kita punya kemauan dalam artian gini, dan kegigihan dalam artian ketika di apa, misalnya ada kegiatan ini, yuk ikut ini, yuk jadi mau ikut gitu. Ada kegiatannya, oke, ini oke, semuanya tuh dia jalani. Walaupun nanti gagal, tapi sebenarnya itu jadi pengalaman kedepannya bisa jadi berhasil gitu. Jadi kuncinya sih seperti itu. Gitu juga dengan belajar bahasa Inggris tadi gitu. Kemauan dan kegigihan. Kalau kita mau belajar terus, gigih terus untuk practice speaking setiap harinya, ya lama-lama bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Itu kuncinya. Untuk jadi Gigihan iya, ya. untuk jadi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris itu hanya kemauan dan kegigihan gitu. Gitu aja. Ya, itu saja. Oke teman-teman semuanya, itu tadi bincang-bincang kita Iya. dengan Meminda terkait dengan program studi PBI, dan juga Restia sendiri juga makin tahu tentang PBI ini. Diharapkan juga teman-teman yang menonton semuanya bisa mengambil banyak manfaat dari video kita pada hari ini, dan sampai jumpa di bedah jurusan yang lainnya. Sebelumnya Restia ucapkan terima kasih dulu. Oh, jadi udah selesai nih, Res ya? Sudah Oh, selesai. udah selesai. Sudah ke pertanyaan terakhir. Oke. Restia ucapkan terima kasih Iya, pada sama-sama, Meminda Restia. untuk berbagi kepada Iya. teman-teman. Mm-mm. Dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga di komen sebanyak-banyaknya, di share juga supaya makin banyak yang tahu, atau ada nih kenalan yang mau tahu jurusan PBI di STKIP, bisa di share ke dia biar dia juga makin tahu gitu. Oke Iya. semuanya, Ditunggu mohon di maaf. prodi Iya, pendidikan bahasa ditunggu Inggris ya, untuk Stik. bergabung di PBI gitu. Iya. Oke, terima kasih sudah menonton. Restia mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.